Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afaiz di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi ya? Lupa. Oke, kali ini kita akan bicara tentang apa saya nih. Itu nggak usah dipikirin lah ya, karena udah ada yang mikirin itu. Tentang kristalisasi daripada ilmu saya di dunia saham selama, jadi saya masuk dari 2018 ya, 18, 19, 20, terus 22, hampir 5 tahun. Jadi ilmu ini akan saya sharing kepada sahabat-sahabat sekalian ya, kristalisasi ilmu saya selama 5 tahun ya. Jadi ilmu saham ini ya salah satu ilmu yang sangat panjang saya pelajari, salah satu ilmu yang sangat panjang saya pelajari di dalam hidup ya, selain ilmu kejiwaan dan ilmu agama tentunya ya. Ilmu agama itu sangat panjang, bahkan ilmu agama dari saya kecil ya udah hampir 40 tahun belajar, sekarang nggak tamat-tamat gitu. Ilmu kejiwaan ya baru ya 12 tahunan lah, dan ilmu saham ini baru sekitar 5 tahun. Nah, saya akan rangkumkan sebuah ilmu saham saya ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Oke sahabat-sahabat sekalian, jadi saya masuk antara 19 ya, berarti 19, 20, 21, 22 ya. Ya 22. Kalau dari 19, 20, 21, 24, berarti 18, sekitar 4 sampai 5 tahun ya. Saya akan rangkumkan aja ilmunya ya. Pertama, ini tentang krisis dulu ya, saya masuk dulu ya. Jadi ada 2 hal yang harus penting Anda pelajari ya, karena saya masuk bertahap juga ya, dari duit dikit dan hampir ya udah hampir M lah duitnya lah ya, nggak perlu saya sebutin lah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang pertama ketika Anda masuk saham ya, yang pertama kali Anda harus paham sebenarnya itu fundamental dulu lah saya bicara ya. Ini bisa dibolak-balik ya, nanti mana yang dulu. Fundamental saham adalah jeroannya saham yang berkaitan dengan laporan keuangannya ya, yang terkait dengan rasio-rasio keuangan, sehingga Anda gampang memahami apa itu fundamental saham itu bagus atau tidak. Nah, banyak yang ngomong ya, teorinya tuh banyak ya, mau dari Peter Lynch ya dan lain-lain sebagainya. Itu ini ROI-nya tinggi, PBV-nya murah, labanya tinggi dan sebagainya ya. Tetapi saya menggarisbawahi sebenarnya ada beberapa saham ya. Ada saham yang memang stabil, ada yang saham itu memang turun. Dalam arti kata begini, sebaiknya Anda memilih saham yang grow ya, yang grow. Jadi jangan bagus. Misalnya sederhana begini, saya ngambil Anda ingat ya, saya ngambil di 2000 berapa tuh, saya lupa tuh. Pokoknya yang harganya masih satu HMSP itu masih 19 ya. 19 sampai 2000-an saya ambil. Dan sekarang Anda tahu HMSP itu harganya berapa ya? Harganya tuh ya hampir 900-an lah. Ya Anda bisa bayangin kalau Anda naruh 1 miliar, sekarang tinggal 500.000 duit Anda. Padahal itu saham sangat wonderful, tetapi bisa turun. Dan Anda ingat juga saya mengambil Unilever ya di sesudah 2021 ya, harga-harganya masih pecah terus 7.000-an, dan sekarang berapa? Bahkan pernah sampai 3.000-an ya. Jadi analisis saya di fundamental itu ternyata fundamental yang paling penting itu adalah Anda melihat ya, Anda melihat
rasio-rasio keuangan itu penting ya, MOS ya. Tetapi yang paling penting itu Anda melihat laporan keuangan per kuartal. Itu paling penting ya. Paling penting itu. Jadi fundamental itu bukannya jangka panjang Anda ambil, itu keliru. Nabung saham itu juga menyesatkan, saya bilang. Jadi saham itu kan apa ya namanya bahasa sederhananya itu. Dia kan the moment ya. Dia bukannya fix ya. Dia selalu berubah-ubah. Jadi Anda harus memperhatikan laporan keuangannya per kuartal ya. Nah, sederhananya begini sahabat-sahabat sekalian ya. Anda lihat pendapatannya naik atau tidak, laba bersihnya naik atau tidak. Nah, kalau saham itu misalnya udah naik di atas, sepengetahuan saya 100% aja, itu pengamatan saya dari kuartal per kuartal dia akan naik. Jadi Anda harus cari saham-saham seperti itu. Jangan kayak Sido sekarang kan Anda lihat ya. Sido itu saya liatin ya. Ini cukup panjang saya ngomong di sini ya. Nah, Sido itu kan sampai 730 sekarang. Anda bisa tahu kan kenapa sahamnya itu turun ya? Kenapa sahamnya turun ya? Coba kita lihat. Itu pendapatannya itu turun ya 15% dan laba bersihnya turun 35% dari Juni 2022. Nah, di Maret itu harganya kalau Anda lihat itu pasti akan naik ya. Harganya naik, tetapi di laporan Q2-nya itu turun. Jadi Anda harus perhatikan itu. Jadi saham seperti apapun ya, apabila dia memang pendapatannya turun, laba bersihnya turun, dia akan turun. Nggak peduli itu mau wonderful, mau bagus, mau apa, yang penting dia turun. Nah, jadi kuartal per kuartal ini Anda perlu pahami ya, jangan sampai Anda miss ya atau lupa membaca laporan keuangan dan sahamnya mengalami penurunan tren. Dan perlu diingat kata kuncinya, apabila dia naik di atas 100%, 200% itu udah pasti naik ya. Anda tahu kan, saya sebutin aja Raja lagi ya. Raja itu ya, saham Raja itu kan saya ngambil dari harga 300-an nih, saya pegang, tetapi memang saya gak takut ketinggian, akhirnya ya saya jual cepat. Nah itu kebodohan juga itu. Waduh, nggak ada nih ya. Tuh, Anda bisa tahu kan naiknya tuh hampir 203% ya. Dari harga 119 itu naik sampai berapa sekarang nih? 300, berarti hampir beger 300%. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ilmu pertama yang harus Anda kuasai adalah membaca fundamental yang baik, tapi juga harus disertai dengan apa? Disertai dengan Anda membaca laporan keuangannya per kuartal. Nah, ini ketika laporan kuartalnya naik nih, saya contohkan ini sekarang ya. Ini saya akan bagi ya, ini apa namanya pengalaman saya ini di dunia ini. Dunia saham berapa tahun ini, dan mudah-mudahan rekan-rekan jangan tersesat lah. BNS. Nah, ini Panin Syariah. Ya, contohnya Panin Syariah nih ya. Harganya kan 80 sekarang nih. Ya kan? Hari ini ya, dia naik 6,7%. Saya udah ngambil di harga 78 ya, 75. Anda bisa bayangin ya, di Juni 2002 ini ya pendapatan tuh naik sekitar 176%, dan ini masuk kriteria kita ya. Dan laba bersihnya tuh naik hampir 2000%. Ya, Anda bisa bayangkan. Ini saham pasti akan meledak. Pasti dia akan naik ya. Pasti dia akan naik ya. Dan Anda bisa cek juga ya, ketika dia naik ini, misalnya dia pernah naik di harga berapa nih? Di harga misalnya di harga 80-an nih. Ini labanya sama nggak dengan sekarang? Pendapatannya sama apa nggak? Kalau sama, artinya saham ini akan siklus lagi kembali ke situ. Jadi itu aja ilmunya ya di soal fundamental. Jadi Anda nggak usah juga terlalu pusing bahwa saham itu stabil, grow up. Dia bisa turun aja. Unilever, MSP itu saya alami.
Di Unilever itu saya minus sampai saya ngambil hampir 80 jutaan ya. Jadi saya minus sekitar 35 jutaan. Itu saya kasih tahu aja. Nah, udah belum balik sekarang. Udah hampir 2 tahun saya pegang ya, saya tahan aja lah. Nah, kalau Anda jeli lagi ya, Anda tinggal klik fundamental ini dengan teknikal ya. Ya, teknikalnya sederhana aja sebenarnya ilmunya ya. Ilmunya apabila dia masuk ini sederhana, ilmu itu sederhana. Apabila dia stokastiknya naik ya, posisi di bawah dan golden cross, MACD-nya golden cross, dan dia di atas EMA 50 atau 60, itu udah pasti confirm akan naik. Nah, naiknya seberapa? Anda lihat support dan resistannya. Sesederhana itu aja ya. Jadi dua teknikal ini fundamental Anda cocokkan dengan teknikal, itu kita akan cuan akan gampang. Dan ilmu ini saya sharing supaya teman-teman nggak terjebak ya, beli saham gorengan, beli saham apa ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini saya bicara dilepas dari PBV, dari apa yang penting tipikal sahamnya model gitu. Kita nggak peduli itu saham PBV-nya tinggi atau rendah ya, 1 kali atau 0, tapi pola dia akan naik seperti itu ya. Dan sekali lagi, orang kan bertanya, jalan keluarnya atau pola jualnya bagaimana? Sama ya, ketika laporan keuangan kuartalnya turun ya, apalagi sampai beratus persen ya, Anda udah waktunya jual, jangan Anda tunggu lagi. Dan ini biasanya dikonfirmasi oleh teknikal yang sekali lagi tadi ya, dia di bawah EMA, dia nembus di bawah EMA 50 atau 60, serta dia MACD dan stokastiknya udah menunjukkan golden cross ke arah ke bawah. Sesederhana itu aja ilmu saham. Gak usah pakai ilmu-ilmu macam-macam, potensi atau bagaimana ya. Dan perlu Anda ingat ya, dalam memilih saham ini salah satu ya yang perlu Anda ingat lagi, di samping fundamental tadi saya lupa ya, Anda pilih juga kasnya cukup baik, harus kasnya baik, utangnya juga kecil, dan perlu diingat juga ekuitasnya itu kalau bisa ya, itu lebih besar, misalnya 3 kali lipat atau 2 kali lipat daripada liabilitasnya, itu sangat aman ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah sharing-sharing saya tentang dunia saham ini 4 tahun 5 tahun ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan Anda semua juga milih guru yang benar ya. Karena dalam saham itu, dalam ilmu silat juga, kalau Anda pilih guru mabok ya pasti hasilnya akan mabok. Kalau Anda pilih guru yang ilmu merah, pasti ilmunya merah gitu. Kalau Anda pilih ilmu gurunya putih, ya akan putih ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.